والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 7 bahasa tubuh orang yang membenci kita dan bagaimana cara Islam memaknai kebencian. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya ada orang yang tidak menyukai kita, di sekolah, di tempat kerja bahkan di lingkungan kita bergaul, walaupun kita tidak tahu mengapa mereka membenci kita, itu mungkin karena mereka tidak mengenal kita dengan baik atau ada hal lain yang membuat mereka benci kepada kita. Tetapi apapun penyebabnya, jauh lebih penting bagi kita untuk mengetahui cara menghadapinya. Ketika seseorang membenci kita, dendam dan rasa tidak aman adalah 2 perasaan pertama yang akan muncul. Menebak perasaan seseorang memang tidak mudah. Meski begitu, kita bisa benar-benar mengetahui apakah orang tersebut menyukai kita atau membenci kita. Caranya adalah dengan memperhatikan bahasa tubuh dan bagaimana bahasa itu berbicara kepada kita. Berikut 7 bahasa tubuh orang yang membenci kita. 1. Menggaruk leher. Menggaruk lehernya berarti dia tidak yakin tentang sesuatu atau meragukan apa yang dia katakan. Selain itu, jika bahunya mengarah ke telinganya, menutupi lehernya, maka mungkin dia tidak setuju dengan kita atau dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kita. 2. Mengerucutkan bibirnya. Jika Anda melihatnya mengerucutkan bibirnya, biasanya itu pertanda ada yang tidak beres. Jika dia mengerucutkan bibirnya ketika berbicara dengan kita, itu bisa menunjukkan bahwa dia merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiran kita. Tapi bisa juga berarti dia tidak menyukai topik atau pertanyaan yang kita ajukan. Coba ganti topik pembicaraan dan lihat mulutnya lagi. Selain itu, menggigit atau mengerucutkan bibir juga merupakan cara untuk menenangkan diri jika seorang sedang merasa cemas. 3. Menghindari kontak mata. Kurangnya kontak mata sejak dini merupakan pertanda buruk saat berbicara dengan seseorang. Ini bisa berarti bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan percakapan atau dia tidak tertarik pada kita. Selain itu, dia mungkin berbohong kepada kita. 4. Pasang senyum palsu. Bisakah sobat mendeteksi senyum palsu? Perhatikan baik-baik sudut bibirnya dan kerutan di sekitar matanya. Senyum yang tulus menarik banyak otot di wajah. Jadi ketika seseorang benar-benar menertawakan lelucon kita bisa melihat garis di sekitar matanya. 5. Berpaling. Jika dia tidak terlalu tertarik dengan percakapan itu, dia akan mengarahkan kakinya ke arah lain, bukan langsung ke arah kita. Biasanya, bersama dengan kaki, batang tubuh juga berputar. Para ahli menyebutnya resistensi perut atau dengan kata lain ketidaknyamanan dirinya terhadap kita. 6. Memberikan jawaban singkat. Jika setiap kali kita bertanya atau memulai percakapan, jawabannya sangat singkat, dia mungkin tidak terlalu peduli dengan kita. Jawaban yang sangat singkat hanya 1-3 kata menunjukkan bahwa itu hanya formalitas, atau hanya untuk membalas karena kewajiban atau etika dalam berbicara terhadap orang lain. 7. Nada suara berubah. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika seseorang berbicara dengan dingin atau menyela, itu berarti mereka ingin menjaga jarak dengan kita. Lalu bagaimana Islam memaknai kebencian dalam diri seseorang dengan orang yang lain? Dalam agama Islam pun Allah juga tidak menyukai dengan orang-orang yang saling benci-membenci terhadap saudaranya. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, sehingga tidak sepantasnya ada kebencian yang mengakar dalam diri mereka, permusuhan yang berkepanjangan, dan sifat dengki yang menghinggapi akhlak mereka. Islam adalah rahmat atau secara harfiah yaitu kasih sayang. Jadi tiada hari tanpa kasih sayang, dan pengamalan kasih sayang tersebut merupakan amalan hingga tutup usia. Oleh sebab itu perhatikanlah beberapa ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah yang berkaitan dengan bahaya dan larangan saling membenci, bermusuhan dan dengki. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah engkau semua saling benci-membenci, saling dengki-mendengki, saling belakang-membelakangi dan saling putus-memutuskan ikatan persahabatan atau kekeluargaan, dan jadilah engkau semua hamba-hamba Allah sebagai saudara-saudara. Tidaklah halal bagi seseorang muslim kalau ia meninggalkan, yakni tidak menyapa, saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaq alaih. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu setiap hamba diberi ampunan selama ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang hamba yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur, akhirkan dulu mereka hingga mereka akur. Hadis riwayat Muslim 2565. Kaum muslimin dilarang untuk saling membenci karena Allah telah menjadikan mereka teman dan saudara untuk saling menyayangi, bukan saling membenci. Allah telah mengharamkan atas orang-orang mukmin perkara yang dapat menimbulkan saling bermusuhan dan membenci di antara mereka, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Jelaslah keterangan daripada Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan dan memberikan pemahaman lebih kepada kita agar mampu menciptakan suasana ukhuwah Islamiyah yang kuat, persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama muslim, karena tiada balasan yang pantas dan layak bagi mereka yang menjaga silaturahim kecuali keridhaan dan keberkahan hidup dari Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي